Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Vlog saya hari ini, saya akan mengunjungi salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Beliau juga merupakan tokoh PUS yang ada di Toko Pitu Ulun Nasalu, yang ada di berdomisili di Kabupaten Mamuju. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini kita akan melihat apa sih aktivitas di hari libur tokoh kita, tokoh Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Nah, penasaran siapa dia? Beliau adalah kakanda kita, Toko Pitu Ulun Nasalu. Ini harus dilakukan dulu supaya bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa belajartv.com dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan orang tua kita, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Sangat memotivasi selain bergerak di dunia politik, ternyata banyak kegiatan-kegiatan di luar dari agenda politik, Om. Apa kabar hari ini, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi beliau di hari liburnya. Kita kan banyak orang yang tidak tahu apa sih aktivitas haji ini di hari-hari libur. Nah, sekarang kita akan kupas salah satunya. Ternyata beliau adalah salah satu apa istilahnya? Peternak apa ya? Peternak ikan lele. Peternak ikan lele ya. Ya, jadi ya. Ini mungkin ini sangat menginspirasi buat kita semua, terutama masyarakat. Ini dari mana idenya ini sehingga kemudian? Jadi begini, awalnya ini kan saya ternak ikan nila ya. Budidaya ikan nila selama kurang lebih 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya sering mengajak masyarakat untuk budidaya ikan nila. Nah, setelah sering saya bagi-bagikan. Setelah itu saya kunjungi kampung-kampung yang pernah saya bagikan, ternyata tidak menghasilkan. Kenapa saya bilang tidak menghasilkan? Karena tidak bisa dipasarkan, lambat. Sehingga saya beralih masuk ikan lele. Nah, saya coba-coba membuat ada 11 kotak ukuran 3x3 dalam satu kotak. Saya memesan bibit langsung Surabaya 50.000 bonus 5.000. Nah, ini saya coba dulu, kalau memang menghasilkan baru saya turun di kampung-kampung untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa mungkin bagus masing-masing punya kolam untuk dijadikan satu usaha kecil-kecilan. Jadi tetapi tidak bisa saya turun dulu untuk menyampaikan ke masyarakat ketika saya tidak lakukan dulu, karena tidak bisa langsung bercerita tanpa ada bukti. Nah, alhamdulillah ini sudah kurang lebih 3 bulan. Ini sudah mulai ada pembeli datang. Ya, mulai kemarin saya jual ya. Itu saya bismillah kemarin jual. Ya. Jual 2 kilo. Yang biasanya katanya 35.000 dia belikan, tapi saya kasih 25.000 1 kilo. Ya, pembelinya sendiri yang langsung ke sini. Bahkan sudah ada yang siap borong, Anda anggota saya ya, Firman. Dan ada minta biar berapa ton dia beli, dan memang pemasaran ikan lele ada tempat penjual biar sampai berapa ton. Nah, insya Allah mungkin dalam 2 minggu lagi ini saya sudah bisa panen, saya sudah bisa menerima pembeli. Jadi kalau orang mau bilang
sama jadi pengusaha ikan lele tidak masalah ya. Jadi aktivitas saya inilah setiap libur ya, setiap libur itu pagi sore saya harus di sini untuk memberi makan ikan lele supaya saya bisa tahu bahwa seperti ini kalau cara merawatnya ikan lele. Jadi ini sambil ada dibalik dari ada misi kemanusiaan, Ada termasuk juga sebagai hiburan Om ya, sebagai hiburan libur ya, dan kalau sore di hari harus libur. Nah, terus kedua ya itu tadi secara kemanusiaan bagaimana mengajar masyarakat untuk jangan hanya cuma berkebun ya. Jangan hanya tanam jagung. Kalau saya lihat ini kurang lebih dengan jagung, kurang lebih umurnya dengan jagung 3 bulan dipanen, lele pun 3 bulan dipanen. Jadi ketika masyarakat bisa memiliki 3 kolam saja memelihara ikan 1000 ya, 1000 itu bisa menghasilkan lebih banyak daripada 1 hektar jagung. Cuman apakah ini akan memungkinkan nanti Om akan ada budidaya untuk anaknya akan dibagikan ke masyarakat atau jadi begini, kalau untuk membudidayakan, untuk mengembangkan ikan lele memang berat. Saya pernah coba cuma berat. Karena kenapa berat saya bilang? Beda dengan di daerah-daerah Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa itu ada khusus pembibitan untuk pakan ikan lele yang anaknya itu, yaitu cacing tanah. Nah di sini saya lihat di Sulawesi Barat kan belum ada seperti itu. Jadinya nggak berat. Jadi pertimbangan saya lebih bagus kita pesan bibit dengan harga Rp500 sampai Rp1.000 ketimbang kita mau membibit seperti itu. Dan ini sangat menarik ketika kemudian Om ini ya kan ada misalkan di kabupaten ini ada namanya PKK mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Kalau ini diberdayakan 1 kolom 1 rumah seperti apa yang disampaikan tadi Om di awal, ini tentu akan menambah penghasilan dari masyarakat. Betul, menambah penghasilan buat masyarakat. Makanya saya bilang setelah ini saya lihat hasilnya ya, alhamdulillah sudah berapa lama ini kalau untuk makan ikan lele sudah puas. Daripada beli 35.000 per kilo di pasar kan. Nah, mending ini kita ambil 1-2 ekor sudah puas 1 hari kita makan. Apalagi kalau diperdayakan lagi masyarakat untuk bisa punya hasil. Ini bagus sekali ini. Ya mudah-mudahan kalau nanti Pak Hapsi ya terpilih lagi ini yang paling utama ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah kabupaten karena saya ya Pak Hapsi ini saya akan banyak diskusi tentang bagaimana merubah tentang ekonomi masyarakat. Ngomong-ngomong ini sudah pindah ke politik ya. Jadi artinya tetap menyeberang ke politik ya, ke pejabat karena masyarakat ini di mana mau ambil uang sebanyak itu kalau mau memelihara di atas 1.000. Ya, tetapi untuk bisa meyakinkan tentunya saya harus menjembatani kepada pemerintah bahwa ini yang cocok untuk masyarakat. Dan mungkin salah satu alasannya Om kenapa kemudian memilih mendukung Hapsi Irwan karena ada komunikasi yang nyambung untuk mensejahterakan masyarakat atau seperti apa? Jadi begini, awalnya itu saya tidak pernah komunikasi dengan Pak Hapsi. Iya. Tapi saya melihat pembangunannya 5 tahun ya. Di situ saya berpikir bahwa ternyata Pak Hapsi cocok untuk memang untuk melanjutkan 2 periode. Karena setelah saya banding-bandingkan dengan pemerintah-pemerintah yang lain ya, bukan saya menyudutkan, tetapi kalau saya bandingkan Pak Hapsi ini memang bukan hanya Patnang yang dikatakan bahwa jiwa pembangun. Tetapi Hapsi pun juga bisa dikategorikan bahwa memang Hapsi ini juga, Hapsi Irwan ini memang jiwa pembangun juga karena kita lihat pertama pembangunannya. Setelah saya cocokkan waktu saya berlawan tahun 2015 dengan visi misinya, kurang lebih dengan visi misi kami pada waktu itu, ternyata visi misinya itu sesuai apa yang dilakukan selama 5 tahun. Walaupun belum semuanya tertutupi, belum semuanya meresahkan, tetapi itulah karena dibatasi oleh anggaran yang ada di daerah. Tetapi kemungkinan kalau bisa 2 periode akan bisa tertutupi semua. Jadi itu. Jadi kalau kita mau menyeberang ke politik, kenapa sampai kami Partai Golkar, ya kan? Seperti itu. Terus kenapa pribadi saya mendukung? Ya seperti itu, tanpa komunikasi, melebihi daripada komunikasi karena saya lihat pembangunan yang ada. Nah, setelah saya pikir-pikir berarti Pak Hapsi ini ketika dia bisa lolos dari 2 periode berarti kesejahteraan masyarakat itu akan berubah. Apalagi kalau dia bisa menerima saran dan insya Allah dia bisa terima saran seperti ini yang kita sarankan,
karena pembangunan itu tergantung daripada bagaimana kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Ketika Pak Habsyi nanti menang, tentunya saya akan menghadap sebagai salah satu tim, sebagai pendukung bahwa yang paling diutamakan adalah petani dulu. Karena ketika kehidupan petani diperbaiki, maka pembangunan itu akan berjalan sendiri. Nah, apalagi kami lagi mendukung Pak Habsyi itu karena sesuai dengan visi misinya, dan itu cocok pas dengan visi misi Partai Golkar. Nah, itu. Ya baik teman-teman sekalian, ini saya alhamdulillah berterima kasih banyak kepada Om karena diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang, dan hari ini kita mulai dari diskusi bagaimana melihat keseruan Aji berlibur di tempat budidaya ikan lelenya hingga berbincang ke politik. Dan closing statementnya ini Om, sebelum saya tutup, apa yang mau disampaikan ke publik? Ke publik mengenai Pak dukungan ini. Ya mulai dari memelihara ikan Ya, sampai kepada itu. politik, terserah Om closing statementnya seperti apa. Jadi seperti itu tadi yang kita sudah sampaikan, bahwa budidaya ikan ini saya mulai dari awal yang tadi saya sudah ceritakan, dan insya Allah nanti saya akan memasukkan usulan ya kepada pemerintah bisa bekerja sama untuk bagaimana membina petani. Dan saya yakin pemerintah daerah nanti, apalagi kalau Pak Habsyi terpilih, karena kami ini ya sudah bekerja keras bagaimana bisa memenangkan Pak Habsyi, dan kami yakin itu. Ya, kami yakin karena selain daripada kami Partai Golkar, masyarakat juga di lapangan saya lihat sudah full untuk mendukung Pak Habsyi. Ya, ini bukan hanya orang PWS, bukan hanya, tapi semua suku saya lihat masih cinta kepada Pak Habsyi. Jadi baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Jangan lupa ikuti terus program-program kami di Belajar TV.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.